Ganjar Pranowo selalu berada di urutan pertama berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga survei kredibel seperti LSI DNIJA dan juga SMRC. Dan pastilah membuat para pembenci Ganjar dan pendukung Anies tidak suka tentunya. Apalagi Anies yang selama ini sudah malang melintang ke sana kemari dengan safari politiknya itu. Masih saja ada di urutan ketiga. Segala cara pasti akan dilakukan untuk mencari celah keburukan Ganjar Pranowo. Dan benar saja, ada bahan menarik nih untuk menyerang Ganjar saat ini. Apalagi kalau bukan dana Basnas. Semua berawal dari program rehab 50 rumah kader PDIP oleh Ganjar Pranowo. Sampai sini gak ada masalah. Karena mereka adalah kader grassroots yang memang miskin dan rumahnya tidak layak huni. Problem muncul ketika ternyata pada prosesi bantuan itu terdapat plakat bertuliskan Basnas. Publik bereaksi, terutama mereka yang mendukung lawan politik Ganjar. Rata-rata mengkritik, kok dana umat dipakai untuk partai? Ganjar langsung merespon. Dia bilang program itu sejak awal diniatkan dengan dana pribadi seluruhnya. Namun Basnas datang dan ingin bantu. Dan sekarang daripada terus jadi polemik, Ganjar bersikap dengan mengalihkan dana Basnas itu untuk membantu warga lain saja. Sudah tidak ada masalah, bukan? Seharusnya sudah kelar semuanya. Tapi tidak. Para oposan dan buzzer Anies terus menyerang. Ya karena lama gak ada bahan untuk serang politisi berambut putih itu aja sih. Mumpung sekarang ada bahan, ya dimaksimalkan. Masalahnya, mereka menyerang dengan serampangan. Mereka menuduh selama ini Ganjar memanfaatkan dana Basnas untuk partai. Malah mau minta audit Basnas. Loh ya audit saja, tapi jangan panik ya kalau tahu hasilnya nanti. Wong belum audit saja, polemik ini sudah memunculkan sejumlah fakta menarik kok. Gara-gara Ganjar diserang, sekarang penggunaan dana Basnas Jateng jadi terkuak dan menyebar kemana-mana. Sekarang publik jadi tahu bahwa Basnas Jateng dan Ganjar sudah bekerja sama sejak lama. Publik jadi tahu bahwa karena Ganjar, Basnas Jateng jadi pengumpul zakat ASN terbanyak se-Indonesia. Pengumpulan zakat ASN di Jateng dari Januari hingga Oktober 2022 mencapai 57 miliar rupiah. Masih ada 2 bulan yang belum dihitung. Tapi jumlah sampai Oktober 2022 ini sudah setara dengan total zakat ASN Jateng pada 2021. Padahal, dulu di masa awal Ganjar menjabat, zakat ASN per tahun hanya 110 juta. Luar biasa kan peningkatannya? Tren peningkatan itu disebabkan oleh Ganjar yang mengeluarkan SK Gubernur Penghimpunan Zakat dari penghasilan ASN Pemprov. Sejak itu, total zakat tahunan ASN Pemprov Jateng terus meningkat. Bayangkan saja, di tahun 2014 nilai zakat tahunan ASN Pemprov Jateng hanya 110 juta. Tahun 2015 bertambah menjadi 1,9 miliar. Tahun 2016 bertambah lagi menjadi 8,5 miliar. Dan setiap tahun selalu bertambah. Hingga sampai Oktober 2022, total zakat tahunan ASN Pemprov Jateng sebanyak 57 miliar rupiah. Luar biasa bukan? Pertanyaannya, dana sebesar itu digunakan untuk apa saja? Kalau orang yang tidak suka pasti sudah mencibir. Paling itu untuk membangun rumah kader PDIP saja. Itulah tuduhan orang yang gak cerdas dan gak mau mencari kebenarannya. Jadi begini ya, Ketua Basnas Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji memaparkan, Basnas Jateng bekerja sama dengan Pemprov Jateng dalam program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, sebanyak 60% dana zakat digunakan untuk membantu fakir miskin dengan rincian 20% bantuan konsumtif dan 40%-nya sebagai bantuan produktif. Kegiatannya macam-macam,
Yang utama rehab rumah tidak layak huni. Pada tahun 2021, Basnas Jateng menggelontorkan 3,2 miliar untuk membangun 318 rumah tidak layak huni di Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Pemalang, dan juga Brebes. Dan sejak tahun 2013 sampai 2014, sudah ribuan rumah warga miskin yang dibangun dengan dana Basnas. Tidak peduli dia pendukung Ganjar atau bukan, partainya PDIP atau Demokrat, PKB, Gerindra, P3, Nasdem, atau justru PKS. Kalau memang rumahnya tidak layak huni, ya dibantu semua. Dengan syarat mustahik, yaitu orang-orang yang berhak atau pantas menerima zakat, warga Jateng, dan layak untuk dibantu. Jadi sebenarnya, soal dana Basnas untuk membangun rumah kader partai itu sudah terjadi dari dulu. Kenapa baru rame sekarang ya? Aneh kan? Apa gara-gara sekarang dekat Pilpres dan Ganjar harus dijatuhkan? Tidak hanya Basnas, Pemprov Jateng bekerja sama dengan sejumlah stakeholders telah membangun 1,4 juta rumah tidak layak huni di Jawa Tengah sejak tahun 2013. Sumber dananya macam-macam. Ada dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Basnas serta CSR berbagai perusahaan. Bantuan lainnya, ada beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa, modal usaha tanpa bunga, serta pengobatan untuk warga. Ya gara-gara dana Basnas juga, pada 2022, Jateng bisa menurunkan angka kemiskinan terbanyak se-Indonesia. Kalau dana umat digunakan dengan cerdas, plus transparan akuntabel, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Lalu, apakah dana Basnas juga digunakan untuk bangun masjid? Ya jelas pasti dong. Sejak 2014, Basnas Jateng telah menyalurkan bantuan pembangunan masjid sebanyak 665 unit dan musola sebanyak 319 unit. Bukan hanya di Jawa Tengah, ada juga masjid-masjid yang dibangun di luar wilayah Jateng, salah satunya Masjid Baitur Rahim di kota Jayapura. Jadi kegiatan itu sudah lama dilakukan Ganjar bersama Basnas Jateng ya, sejak tahun 2014. Kalau sekarang, di tahun 2022 masih digoreng oleh orang-orang pembenci Ganjar, ya biarin aja lah. Generasi milenial harus lebih smart ya.